ini musim di sini mau musim winter walaupun masih 1 bulan lagi ya, bulan Desember. Jadi tapi sudah dingin di sini. Alhamdulillah. Tapi anak-anak sehat semua, suami juga sehat, semua aktivitas di sini berjalan lancar. Semoga begitu juga dengan Mbak Sabina ya. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Ini langsung aja atau bagaimana? Iya, Ustazah. Nanti untuk share screen akan dibantu dari Rumah Karya. Ya, siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini memberikan kesempatan kita semuanya ya untuk saling bersapa di lintas benua ya kita. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya walafiat dan pastinya insya Allah dalam keadaan iman terbaik, dalam keadaan Islam terbaik, dan dalam keadaan senantiasa bersemangat untuk terus menuntut ilmu dan senantiasa untuk terus beramal sholih. Ya, alhamdulillah. Salawat salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, guru terbaik kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir hari ini dan yang mungkin belum hadir hari ini, yang semuanya mengedepankan dalam kehidupannya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan kepada teman-teman semuanya. Saya menyampaikan teman-teman ya, insya Allah kita masih seusia semua ini ya. Hari ini hari yang berbahagia karena ini sebenarnya tidak rencana ya. Allah kemudian mentakdirkan rencana dari permintaan penerbit Rumah Karya, Ide Karya ya, maksudnya Ide Karya untuk mengadakan webinar ini pas sekali dengan kemudian kita juga sedang membuka program kelas online intensif 1 bulan Rumahku Madrasah Anakku, yang memang buku judul Rumahku Madrasah Anakku ini memang diterbitkan oleh teman-teman Ide Karya, dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsira telah membantu proses cetaknya buku ini dan sudah dirasakan oleh banyak bunda di seluruh Indonesia, bahkan ada yang beberapa saya bawa ke Jerman juga, sudah sampai di sini, dan semoga Ide Karya senantiasa terus berkembang, maju, dan membantu karya-karya yang selanjutnya insya Allah. Hari ini judulnya tentang buku yang beberapa dipesan oleh teman-teman yang di sini juga ya, tentang Rumahku Madrasah Anakku. Sebuah judul yang memang rasanya bukan judul yang kita anggap ringan, karena memang di belakang sebuah judul ini termaktub amanah yang sangat besar, terutama kita yang hari ini telah Allah takdirkan menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Mungkin ada beberapa juga mbak-mbak yang di sini yang belum ke tahap amanah ini, tapi pastikan insya Allah kita semua yang mungkin mbak-mbak belum di amanah rumah tangga itu, kita siap gitu ya dengan ilmunya, karena ternyata memang tema Rumahku Madrasah Anakku itu cukup berat ya, berat di pundak ya, berat di pundak, berat di jiwa, berat di pikiran ya. Artinya memang ini tanggung jawab yang luar biasa, sehingga mengapa kemudian saya bersama tim RMA dan kemudian bersama Ide Karya juga gitu ya, sampai kemudian menuliskan bukunya begitu ya, tidak ada lain selain niat untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan ini yang sangat banyak, karena kita ketahui bahwa sebenarnya kebaikan generasi atau kebaikan sebuah peradaban ini itu bermula dari rumah-rumah kita. Ya, insya Allah di sini kita siap semuanya untuk saling belajar, saling berbagi. Ya, bahwa saya juga artinya terus belajar, tidaklah sempurna, masih terus berproses. Ya, tapi semoga dengan saling terus kita
tolong menolong, bahkan saling support dalam hal menjaga jantung rumah kita menjadi madrasah pertama anak-anak kita, insya Allah semoga Allah mudahkan prosesnya. Berikutnya di PPT selanjutnya ada sebuah hal yang perlu kita sadari mengapa kemudian kita harus bersemangat ya dengan judul Rumahku Madrasah Anakku ini. Kita ingin berusaha betul memang anak-anak itu melihat kita adalah menjadi seorang guru pertama gitu ya. Bahkan rumah kita itu menjadi sekolah pertama anak-anak. Ada hal yang sangat penting mengapa kemudian ini harus kita ikhtiarkan secara maksimal. Ada sebuah motivasi Quran yang ini sudah menjadi motivasi yang mungkin kita semua pahami begitu ya, bahwasanya Allah menyampaikan di surat At-Tahrim begitu ya, ku anfusikum wa ahlikum naro. Mungkin nanti bisa dicek di surat At-Tahrim ayat 6 ya, bahwa Allah menyampaikan amanat yang sangat berat, yaitu kalimatnya adalah peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, itu kalimat poin pertama yang Allah sampaikan. Bukan kemudian jagalah keluargamu agar mendapatkan surga. Tapi Allah kalimat pertama yang Allah sampaikan adalah peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mengapa tidak disampaikan peliharalah keluargamu untuk mendapatkan surga dulu begitu ya? Nah, ini ada maksud sebenarnya. Ada sebuah tafsir yang kemudian menyampaikan begitu ya, betapa Allah itu ingin kita memahami bahwa poin yang paling penting itu untuk terhindar dari api neraka dulu sebelum kita berharap surga. Karena apa? Karena level neraka yang paling ringan itu levelnya kakinya ya, kakinya yang tersentuh api. Itu panasnya sampai ubun-ubun begitu ya. Jadi mungkin Allah ingin menyampaikan kalau bisa sih ya, jangan sampai menyentuh api neraka. Kalau bisa nih ya, maka poin utamanya itu di situ. Ya, jadi ini yang kemudian harus disadari bagi ibu rumah tangga, bagi ayah begitu ya, bagi mbak-mbak yang akan itu nanti begitu, ada pesan yang sangat menamanahi untuk berkeluarga, ada amanah untuk menjaga keluarga kita agar terhindar dari api neraka. Dan kemudian di motivasi yang kedua, motivasi Quran yang kedua, Allah menyampaikan bisa dilanjutkan? Ya, di surat At-Tur ya. Mungkin bisa dicek dulu ya. Bentar nih, Ustazah. Iya. Ya. Di surat At-Tur ya. Allah menyampaikan di surat At-Tur 21, nanti bisa dicek Bunda semuanya ya. Dan orang-orang yang beriman ya, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Nah, ini juga pesan yang Masya Allah sekali, ternyata usaha kita hari ini ketika kita mampu berusaha memastikan kesalihan keluarga kita, anggota keluarga kita, Allah itu menjamin bahwa kita itu akan terikat dengan amal-amal selama saling tolong-menolong di dalam rumah tangga kita. Ini janji Allah bahwa nanti kita akan terikat dengan anak cucu kita, itu ya, mengikuti mereka dalam keimanan. Jika anak cucunya mengikuti dalam keimanan ya, itu poin paling penting itu. Digaris merahin ya. Allah akan mengikat ya kita dengan anak cucu kita selama anak cucu itu mengikuti dalam keimanan. Ya, kalaupun akhirnya kita tidak mampu mengikat secara keimanan, nah ini yang perlu kita khawatirkan. Maka kita harus sadar bahwa mengikat anak-anak kita sampai ke cucu-cucu kita nanti betul dalam kondisi iman yang sama, begitu ya, insya Allah Allah akan menjamin untuk kita kemudian dikumpulkan kembali. Ya, mungkin bunda-bunda yang ada di sini anak usianya sudah SMP atau SMA, kemudian bahkan ada yang sudah kuliah mungkin ya, kemudian dipamitin ibu ya, dipamitin anak ini mau sekolah di
di luar kota atau bahkan di asrama, di pesantren atau di luar negeri, pasti ketika pamit itu kita sedih ya, menangislah kita gitu ya. Karena tiap hari kita kan ketemu nih ya, dari kecil kita makan bareng ya, kita suapin ya, gitu ya, kita mandiin gitu ya. Nanti mereka pamit nih, pasti akan pamit gitu ya. Tidak mungkin anak itu akan terus bersama kita, tidak mungkin. Nah, kita harus mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan batin kita, diri kita, bahwa perpisahan itu adalah sesuatu yang nyata. Dan perpisahan yang paling jelas akan terlihat dan tidak akan mungkin akan bertemu kembali itu adalah perpisahan di antara dunia dan akhirat. Ya, dan kita inginnya gitu ya, hari ini kita bisa bercanda dengan anak-anak kita, maka semoga Allah kemudian mengijabah doa kita untuk mengumpulkan kembali dengan anak-anak kita kelak di hari akhir, dan itu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tur 21 ya. Masya Allah. Ini harus jadi semangat semuanya Bunda ya, agar betul-betul kita terus makin menjadi rumahku madrasah anakku, terus menuntut ilmu. Nah, kemudian ada sebuah hadis juga ya yang menjadi motivasi kita semuanya. Ya, ini 3 hal yang tidak akan pernah terputus, dan ini juga sudah familiar sekali ya yang kita dengarkan ya, bahwa sebenarnya apa yang ada di dunia ini akan semuanya kita tinggalkan. Semuanya ya, tidak ada satupun yang akan kita bawa ya. Kita semuanya tidak akan membawa mobil kita, tidak akan membawa rumah kita ya, tidak akan membawa titel kita, ijazah kita, itu semuanya sudah ditinggal di dunia. Tapi Allah ada sebuah hadis mengatakan begitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila seorang mati, seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh mendoakannya. Nah, ini poinnya, anak yang soleh ya. Ini juga perlu kita pahami, anak yang soleh yang mendoakannya. Ya, jadi Masya Allah, ini yang perlu kita siapkan ya, mumpung anak masih di hadapan kita, masih kumpul sama kita, memastikan menjadi orang yang memastikan kesalahannya, gitu ya. Yang pertama yang memastikan. Nah, kemudian di hadis yang berikutnya ya, Rasulullah pernah bersabda, tiada seorang pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan pada fitrah, yakni Islam. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi. Ini hadis ya, ini tidak hanya perkara tentang sebuah iman, antara artinya apakah hari ini anak kita masih Islam atau tidak, tapi jauh lebih dari itu, pentingnya bahwa orang tua inilah yang kemudian punya tanggung jawab memastikan kesolehan anaknya. Jadi tanggung jawabnya itu ada di orang tua. Baik buruknya anak itu rapot orang tuanya. Ya, ini yang harus kita sadari, baik buruknya seorang anak itu rapot dari orang tuanya. Kalaupun nanti di masa depan, ya artinya ada anak yang mungkin sejak kecil bahkan sampai mudanya itu belum soleh gitu ya. Tapi suatu ketika kok di masa tuanya jadi soleh, saya yakin itu tetap ada hubungannya dengan doa orang tuanya. Yang namanya hidayah itu memang milik Allah. Tapi ikhtiar kita adalah terus mendampingi, terus mengingatkan, terus menasehati. Kalaupun belum saat itu, saya yakin orang tua pasti tidak ada yang tidak ingin anaknya soleh. Maka doanya baru Allah ijabah sekian tahun kemudian. Barulah banyak ya di antara kita ini, saya baru hijrahnya ketika kuliah, Ustazah. Saya hijrahnya itu pada ketika nikah ya. Itu masih ada hubungannya dengan doa orang tua. Ya, karena itu tadi hidayah tetap milik Allah. Ya, tugas kita kan berikhtiar itu tadi. Maka pasti ada sebuah pengaruh dari orang tua. Entah dari ikhtiarnya, entah dari doanya, itu yang akan menentukan baik buruknya seorang anak, gitu ya. Nah, kemudian di motivasi yang hadis yang kedua, ya hadis yang kedua sebelumnya. Hadis yang kedua ada nggak? Atau ya mungkin cukup itu tadi ya, mohon maaf. Nah, kemudian sekiranya kita perlu belajar ya, perlu belajar mengapa kemudian kita harus bersemangat ya. Jadi tadi ada sebuah dasar utama yaitu panduan kita Quran dan hadis, dan ada
ada panduan berikutnya yang kemudian mengapa kita harus meniru begitu ya. Itu ada di yang pertama dari kisah Nabawiyah dan para ulama ya. Kisah Nabawiyah dan para ulama. Nah, karena kisah inilah yang kemudian bukan kisah-kisah dongeng ya. Ini nyata kisahnya. Jadi kalau kisah-kisah dongeng itu tidak perlu jadi rujukan gitu ya. Tapi kisah-kisah nyata yang memang termaktub dalam Al-Qur'an ini untuk kita belajar gitu ya. Yang pertama, saya ingin ya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan sebuah kisah dari seorang ayah bernama Luqman ya di dalam Al-Qur'an ya. Saya coba bacakan begitu di ayat Qur'annya di surat Luqman ya ayat 6. Hai anakku, sesungguhnya begitu ya, jika ada suatu perbuatan maksiat ya seberat biji sahwi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya balasannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Ini perkataan seorang ayah kepada anak ya. Kalimat yang mengajarkan tentang pondasi iman. Ya, dialog iman disampaikan oleh ayah itu kepada seorang anaknya gitu ya. Kemudian di ayat berikutnya di ayat 13, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, kembali kemudian ayah Luqman menanamkan iman kepada anaknya. Ya, Masya Allah, ini peran yang sangat luar biasa, yang memang harus kita contoh begitu ya. Kemudian di kalimat berikutnya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tuanya, ibu bapaknya, karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, kepada 2 orang ibu bapakmu, hanyalah kepada Allah lah engkau kembali. Ini tentang pendidikan akhlak ya, disuruh untuk berbakti kepada orang tua, diminta untuk berbakti kepada orang tua. Dan di situ ayah Luqman tidak cukup hanya mengajarkan iman dan akhlak, tapi juga lihat mengajak manusia, perintahlah kepada manusia berbuat baik ya. Itu tentang dakwah ya, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi banyak sekali yang disampaikan oleh ayah Luqman kepada anaknya, pendidikan iman, pendidikan akhlak, pendidikan dakwah, bahkan pendidikan ibadah. Saya bacakan ayatnya di ayat 17. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ini tentang perkara ibadah, ya, mengedepankan tentang sholat kepada anak-anak, ya. Dan itu adalah sebuah kewajiban utama orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak sampai nanti kita menutup mata, sampai nanti anak kita juga akan dipanggil oleh Allah menegakkan sholatnya, ya. Dan kemudian itu tadi kisah dari Luqman, ya. Ada sebuah kisah lagi, ya. Tadi yang kedua yaitu kisah seorang ayah bernama Imron. Ini semuanya dalam Al-Qur'an. Ya. Ingatlah ketika istri Imron berkata, ini ketika istrinya mengandung, ya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Bayangkan bunda yang sekarang lagi hamil, sudah belum menyempatkan betul meminta doa selama 9 bulan mengandung, bahwa kelak anak yang akan kita lahirkan ini semoga betul Allah mudahkan menjadi anak yang soleh. Ini akan berbeda dan ajaib ketika kita mampu melakukan ini. Karena apa? Karena di sini seperti kita ingin meyakinkan kepada Allah bahwa kita ingin betul-betul amanah ya Allah. Insya Allah tidak akan menyanyiakan anak yang akan dilahirkan ini. Betul ingin menjaga kesalehannya. Ini yang diajarkan oleh istri Imron, ya, atau kemudian kita sebut ibunya Maryam binti Imron, ya. Nah, maka tatkala istri Imron ayat 36, maka tatkala istri Imron melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan
dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan, sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya, serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau, daripada setan yang terkutuk. Jadi awalnya nih ayahnya Maryam, ya Imran ini, pengennya anak laki-laki, ya karena kan pasti pengen untuk jadi pejuang gitu ya, pemimpin, imam begitu ya. Tapi yang dilahirkan perempuan, maka ridho ya. Pendidikan ridho lillahi ta'ala, laki-laki dan perempuan memang berbeda, tapi karena sudah menazarkan tetap akan menjaganya menjadi anak soleh, maka Maryam tumbuh menjadi anak yang solih, bahkan suci, tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Nah, di ayat 37 Allah mengatakan, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikannya Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, dia dapati makanan di sisinya. Lalu Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Bayangkan ya, kita punya anak nih ditanya, "Kak, itu makanan mana?" Dari Allah, dari Allah nih gitu ya. Tadi sama mamahnya Gibran misalnya kayak gitu ya, oh Masya Allah gitu ya, tapi dititipin. Biasanya kayak gitu pendidikan iman ya, kita selalu menyampaikan nikmat-nikmat nih hari ini yang kita dapatkan nih, nah ini bukan dari kita, bukan dari usaha kita, dari Allah. Ya, maka sampai kapanpun, tumbuh sebesar apapun, kita tidak pernah merasa menjadi orang yang merasa mampu dalam segala apapun. Karena apa? Ya kemampuan kita hari ini, bahkan harta kita yang kita miliki hari ini hanya milik Allah. Ini pendidikan iman, pendidikan syukur, ya, syukur atas nikmat Allah. Sampai kemudian Maryam bisa tumbuh dengan iman yang kokoh, begitu ya. Itu tadi kisah kedua. Kemudian kita akan ke kisah ketiga, kisah Nabi Muhammad SAW terhadap pendidikan anaknya bernama Fatimah. Ya, saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, terdapat cerita hikmah, yakni kisah Fatimah meminta pembantu kepada Rasulullah SAW. Peristiwa itu pun penuh makna, sebab Rasulullah memberikan nasihat yang sangat luar biasa kepada Fatimah. Dikisahkan pada suatu malam, ya ini mungkin dirasakan oleh ibu-ibu semuanya, ya Fatimah ini udah posisinya menjadi seorang istri. Fatimah mengadu kepada Rasulullah gitu ya, bahwa ia terlalu lelah dengan urusan rumah tangganya. Wah ini kita banget ya Bu ya. Lelah kan ya, pagi kita masak ya, nanti belum ngajarin anak, nanti belum kita nyuci, jemur, nyetrika yang kalau tidak ada ART, apalagi yang hidup merantau begitu ya, tidak ada keluarga, punya anak bayi baru, nggak ada yang bantuin, lelahnya itu bertumpuk-tumpuk, pundaknya itu berat sekali begitu ya. Nah ternyata dirasakan oleh anak Rasulullah bernama Fatimah ya. Kemudian diriwayatkan yang paling menguras tenaganya adalah menggiling makanan begitu ya, alat penggiling yang ia gunakan. Ya mungkin saya kurang tahu kayak gimana ya zamannya Fatimah dulu menggiling apa, menggiling roti kah atau bagaimana ya. Tapi di sini kemudian ia meminta untuk diberikan pembantu kepada ayahnya begitu ya. Nah kemudian dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, oh ya maaf, mendengar permintaan sang anak, Rasul pun memberikan solusi dan nasihat. Ya, Rasul memerintahkan Fatimah untuk berzikir daripada memiliki pembantu. Ya, karena mungkin Rasulullah tuh saat itu tahu posisinya Fatimah dan Ali, keluarganya mungkin ya belum artinya memang berkecupukannya sangat cukup sekali. Kalau mau minta pembantu mungkin ya walau alam gitu ya ceritanya. Intinya di situ malah Rasulullah menyampaikan untuk berzikir begitu kepada Fatimah untuk apa? Menahan rasa sabarnya gitu ya dengan kelelahan-kelelahan itu. Kemudian disampaikan dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Fatimah telah mengadu kepadaku. Jadi Ali menyampaikan ya, Fatimah telah mengadu kepadaku tentang kedua tangannya yang capek ya membuat adonan dari tepung gandum. Lalu ia berkata, jika kamu datang ke bapakmu, maka mintalah pembantu kepadanya. Begitu ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian berdua aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik untuk kalian daripada seorang pembantu? Jika kalian hendak mendatangi kasur kalian, maka ucapkanlah 33 tahmid, 33 tasbih, dan 34 kali takbir. Ini pendidikan sabar, sebenarnya diminta sabar dengan banyak zikir.
Semoga berharap dengan zikir itu kita lebih menerima dengan keadaan kita gitu ya, dengan kepayahan kita berumah tangga, melihat kondisi suami yang belum berkecukupan. Ini Masya Allah nih, pendidikan kesolehan dari seorang Rasul kepada anak perempuannya. Ya, jadi Masya Allah. Nah, kisah keempat, Bunda, kita akan mendengar kisahnya seorang ibunya ulama besar kita, Imam Syafi'i ya. Kisah dari ibunya sang ulama Imam Syafi'i ini. Ibunya Imam Syafi'i ini sebenarnya hidup sudah menjanda. Jadi ketika melahirkan Imam Syafi'i kecil itu posisinya sudah janda. Ya, jadi tidak lama kemudian suaminya meninggal dan janda dan termasuk keluarga yang miskin, bahkan fakir gitu ya. Dan berada di daerah Gaza begitu ya. Nah, tapi hebatnya begitu ya, ibunya ini tidak miskin cita-cita, Bunda. Meskipun tahu bahwa ya mungkin secara harta tidak ada, keluarga kerabat juga jarang sekali ada saat itu, ceritanya merantau begitu ya. Nah kemudian tapi ibunya ini punya cita-cita besar untuk anaknya ya, jadi tidak miskin cita-cita, tidak miskin orientasi begitu ya. Ibunya bukan seorang ilmuwan ya, biasa saja, dan kemudian berusaha sekeras mungkin untuk mewujudkan anaknya sebagai ilmuwan. Masya Allah ya. Akhirnya sang ibu memutuskan untuk pindah ke Mekah. Ya, bayangkan dari Gaza Palestina pindah ke Mekah dengan jalan kaki. Ya, kalau hari ini mungkin kita logikanya mungkin nggak main gitu ya, jauh gitu ya. Tapi itu dilakukan gitu. Itu dilakukan oleh ibu Imam Syafi'i. Ya, kenapa kok pindah ke Mekah gitu ya? Karena saat itu ibu Imam Syafi'i memahami bahwa Mekah itu adalah sumber ilmu. Jadi ibu Imam Syafi'i memutuskan pindah rumah ya demi menjaga kesolehan anaknya dan demi anaknya mendapatkan ilmu. Karena di Mekah diyakini banyak para ulama syekh di sana. Nah, kemudian akhirnya sejak kecil dipindahkan di Mekah bersama ibunda. Kemudian Imam Syafi'i mampu hafal 30 juz di usia 7 tahun. Ya gimana tidak hafal kalau lingkungannya di Mekah gitu yang setiap hari banyak baca Quran, mendengarkan Quran begitu ya. Pasti karena lingkungan sangat mendukung akan dimudahkan untuk bisa menghafal Al-Quran 30 juz di usia 7 tahun. Masya Allah. Nah kemudian pernah suatu ketika Imam Syafi'i tertarik dengan suatu kelas begitu ya. Kelas ini seperti sekolah mungkin ya. Tapi Imam Syafi'i tahu bahwa yang hadir itu hanya orang-orang kaya, anak-anak orang kaya begitu ya. Nah, sehingga kemudian Imam Syafi'i ini malu untuk masuk ke kelasnya, bahkan memikirkan biayanya gitu ya, apakah mampu atau tidak. Akhirnya pulang ya. Pulang menemui ibunya, artinya berkeluh kesah, "Bu, aku pengen belajar di situ," begitu ya. Tapi kita kan orang miskin begitu ya. Kita orang miskin begitu ya. Apa mungkin kita bisa mendaftarkan saya sekolah di sana? Nah, kemudian ibunya menyampaikan sebuah nasihat yang luar biasa. Ya, sang imam merasa tak mampu dan tak percaya diri, lalu sang ibu kemudian memberikan saran kepada Imam Syafi'i untuk tetap duduk di depan kelas. Ya, kalau bahasanya sekarang itu suaranya imam masih kedengaran kan ya nak ya, masih. Maka kamu bisa duduk di luar kelas. Kamu ambil itu ilmu syekh itu di luar kelas. Itu Masya Allah ya. Meskipun miskin, tapi tidak miskin dengan cita-cita begitu ya. Nah kemudian dilakukanlah oleh Imam Syafi'i ini. Tidak memasuki kelas, tapi dia hanya di luar kelas mendengarkan syekhnya untuk ceramah itu. Ya, kemudian akhirnya sampai suatu ketika gurunya ini nggak masuk mengajar gitu ya. Nah, para murid ini bingung dengan satu perkara dalam ilmu yang dipelajari. Nah, Imam Syafi'i yang di luar kelas ini yang kemudian malah diminta oleh oleh orang-orang atau anak-anak di dalam kelas itu untuk menjelaskan perkara yang dipelajari itu yang belum dipahami, dan akhirnya Imam Syafi'i itu menjelaskan kepada teman-temannya yang bukan temannya sih ya, jadi di lingkungan sekolah itu. Nah, pada sampai akhirnya Imam Syafi'i memang sangat cerdas sekali. Kemudian ibunya meminta izin kepada pemimpin Mekah saat itu ya, Amr Mekah di sana, untuk memberikan rekomendasi kepada Imam Syafi'i agar bisa belajar kepada ulama besar yaitu Imam Malik. Dan kemudian karena tahu kecerdasannya meskipun usianya masih kecil, akhirnya diberikan izin oleh pemimpin Mekah dan diterima sebagai santrinya Imam Malik. Ya, akhirnya kemudian hafal kitab Al-Muwatta. Masya Allah sekali. Ya, kalau kita tahu nih Bunda, Qur'annya, hadisnya, kisahnya, luar biasa sekali. Rasanya tidak ada kata
tidak bisa untuk kemudian kita mensolehkan anak-anak kita. Insya Allah ada jalan, begitu ya. Tinggal kita mau nggak cari ilmunya, tinggal kita mau nggak prakteknya, gitu ya. Nah, kemudian itu tadi kisah yang luar biasa yang bisa menyemangati kita untuk membangun rumahku, madrasah anakku. Selanjutnya di PPT berikutnya, maka sudah saatnya ya sadar bahwa rumah kita adalah madrasah pertama anak-anak kita, begitu ya. Harus sudah kita sadari, begitu ya. Karena apa? Seorang pakar pendidikan Muslim, ya Islam, Dr. Khalid Asyantut, pakar pendidikan Islam dari Arab Saudi, ya. Beliau kuliahnya di King Abdul Aziz University Jeddah, gitu ya. Dalam sebuah bukunya menyampaikan bahwa pendidikan utama itu dibagi menjadi 3 hal, ya. Yang pertama, 60% itu bersumber dari pendidikan keluarga. 20% itu bersumber dari pendidikan sekolah, dan 20% bersumber dari pendidikan lingkungan. Ya, jadi kalau kita pahami ya, ini seorang pakar pendidikan Islam yang insya Allah ya luar biasa ilmunya sudah sampai S3 ya, itu menyampaikan seperti ini begitu ya. Ternyata terbesarnya itu persentasenya di lingkungan keluarga, pendidikan keluarga. Maka jelas bahwa rumah itu jantungnya kesolehan anak. Ya, apapun sekolahnya, sederhana pun sekolahnya, ketika di rumahnya betul-betul memastikan, artinya anak ini terbentuk kesolehannya, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan lingkungan yang buruk di luar sana. Tapi ingat, ketika kemudian rumah itu rapuh, ya kesolihan di dalam rumah itu rapuh, pendidikan keimanannya rapuh, sekalipun dia akan dikirimkan di pesantren terbaik atau di sekolah termahal dan terfavorit, itu akan tetap akan kalah ya. Artinya apa? Artinya ketika di luar sekolahnya diminta untuk soleh, baik, bagus di sekolah, tapi pulang kembali kemudian di rumah itu dihancurkan oleh kedua orang tuanya, artinya orang tua tidak ikut berperan menjaga kesolehan anaknya yang sudah dibangun di luar, maka tetap tidak akan menghasilkan hasil yang sempurna. Ya, karena apa? Karena itu tadi bersumber dari pendidikan keluarga 60%. Ya. Jadi karena bangun tidur sampai tidur lagi, waktu terbanyak adalah melihat orang tuanya dan anggota keluarganya. Kalau di sekolah itu hanya beberapa jam. Ya, jadi sangat dipastikan ya bahwa tidak apa sekolah sederhana di luar tidak mengapa ya, tapi kalau kita bisa memastikan di rumah soleh insya Allah gitu ya. Dan banyak kasusnya udah di favorit, sekolah favorit, bahkan pesantren mungkin ya gitu. Tapi kenapa kemudian tidak sesuai harapan? Jangan salahkan pesantrennya, jangan salahkan sekolahnya. Bisa jadi ini memang tidak dijaga kesolehannya di dalam rumah anak itu. Oleh siapa? Pasti oleh orang tuanya. Begitu. Ya, jadi saya sangat sedih kalau kemudian pesantren dijelek-jelekin. Ini anak udah di pesantren kenapa nggak soleh? Itu bukan salah pesantrennya, salah kitanya. Ya, bisa jadi salah kitanya. Ya, nah lanjut ya untuk berikutnya. Ya, bagaimana kemudian memulai menjadikan rumah kita sebagai madrasah pertama anak-anak ya. Nah ini, ya, yang pertama pasti meluruskan niat. Niat itu adalah poin utama, poin dasar. Ya, agar apa? Agar amalan kita diterima oleh Allah. Kalau memang betul niat kita tidak ada kepentingan lain selain berharap anak ini soleh, karena agar Allah pun menerima kesalihannya begitu ya, insya Allah Allah mudahkan. Ya, bahkan sebuah hadis ya menyampaikan bahwa niatkan segala sesuatu itu hanya karena Allah. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya ya. Jadi bahkan nih ya, niat hari ini mungkin ini orang tua yang harus banyak istighfar ya. Kamu sekolah di negeri biar kamu dapat ijazah. Kalau di pesantren nanti takutnya nggak dapat ijazah. Ini sudah salah. Sudah salah niat ya. Jangan berharap anak soleh dengan niat yang seperti ini. Dan bayangkan kalau itu masih berlaku sampai hari ini. Ya, ada kekhawatiran nanti nggak dapat ijazah, nggak dapat titel, nggak dapat kerja, nggak dapat harta. Astagfirullah. Yang memberikan rezeki itu Allah, bukan selembar ijazah. Walaupun memang itu betul sebagai ikhtiar manusia, tapi hari ini banyak orang kaya yang ternyata dia tidak memiliki ijazah sampai S3.
Nggak yakin, bisnis-bisnis, owner-owner, sudah banyak yang hanya titelnya SMA, SMP, bahkan Grab di Jogja ya, itu banyak yang S1, S2, ya, Grab gitu ya. Artinya apa? Artinya ini bukan menjadi sebuah ukuran gitu ya. Dan jangan sampai kita kemudian masih terus dalam budaya itu. Budaya dalam keinginan menyekolahkan anak tinggi agar bisa menjadi seorang yang dipandang hartanya berkecukupan dan sebagainya. Salah besar. Bahkan kalau masih ada niat seperti ini, Allah, saya lupa di hadis mana itu ya, mencium surga pun itu tidak diizinkan. Ya, mencium surga pun tidak diizinkan. Maka saat saya dapat ilmu itu ya, kalian kuliah untuk apa? Itu guru saya dulu menyampaikan. Kalian kuliah untuk apa? Ya biar dapat ijazah, biar dapat kerja. Hati-hati nggak bisa mencium bau surga. Ya, astagfirullah. Di situ kita diminta untuk banyak istighfar dan meluruskan niat. Ya, jadi hati-hati, semoga ini kita tidak termasuk di dalam orang tua yang salah meniatkan untuk menitipkan anak sekolah. Betul-betul menitipkan itu biar ini jadi anak soleh. Kalaupun nanti dia akhirnya pintar, kalaupun dia nanti akhirnya dia kaya, itu bonus. Bonus gitu ya. Agar apa? Agar Allah menjaga semua kebaikan-kebaikan di masa depannya. Nah, kemudian yang kedua, kunci yang kedua adalah tentang ilmu ya. Ya. Nah, ayah dan bundanya harus mau menuntut ilmu. Ya. Rasulullah pernah bersabda begitu ya, barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kita tujuan akhir kalau ditanya cita-citanya apa, meninggal secara husnul khotimah masuk surga, itu cita-cita semua umat muslim begitu ya. Tapi terkadang cita-cita kita yang ingin masuk surga ini tidak selaras dengan ikhtiar kita selama di dunia. Ya, tidak selarasnya adalah hari ini kita masih menunda-nunda untuk menuntut ilmu. Padahal sempurnanya amal itu adalah dengan dasarnya ilmu. Maka kalau memang kita di masa ini memiliki anak, maka pasti sudah harus memahami tentang bagaimana mendidik anak yang soleh. Harus memahami itu, harus memahami ilmu itu. Ya, jadi dan ini pun tidak bisa dilakukan oleh ayah saja ataupun ibu saja, tidak akan berhasil nanti pendidikan di dalam rumah. Maka harus diikhtiarkan keduanya saling bergandengan tangan dalam menuntut ilmu. Ya, karena saya juga penggiat tadi ya, saya punya sekolah, saya paham betul ketika di mana ini ibunya sudah bagus tapi ayahnya belum nyambung, misalnya tentang pendidikan anak, tetap tidak akan bisa terbangun. Atau sebaliknya, ayahnya sudah paham sampai titik ini tapi ibunya masih santai dalam belajar Al-Qur'an misalnya, nggak akan nyambung. Ya. Jadi adanya cuman apa ya? Ya adanya tidak akan pernah sampai pada tujuan yang sama. Maka pesan saya adalah tidak hanya bunda, tapi ayah juga perlu belajar. Semuanya diniatkan betul untuk kemudian kita menemukan jalan menuju surga itu dengan menuntut ilmu. Dan salah satunya, barakallah, hari ini kita saling menuntut ilmu ya bunda ya. Semoga betul Allah memudahkan jalan-jalan kita di masa yang depan, masa yang akan datang dalam hal mendidik anak. Nah, kunci yang ketiga ya ini tentang ikhtiar yang maksimal. Ya, kenapa saya tambahin maksimal, nggak cuma ikhtiar? Karena beberapa dari kita itu saya sudah ikhtiar kok, Ustadzah, memilih sekolah yang terbaik begitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Anak juga saya antar jemput, tidak saya inikan sendiri. Tapi di rumah gimana? Ya, iya disekolahkan di sekolah yang bagus, tapi di rumah bagaimana? Maka harus maksimal. Tidak cukup memilihkan sekolah yang terbaik, dibelikan buku-buku yang terbaik, tapi kuncinya juga ada pada ikhtiar kita sebagai orang tua menjaga kesolihannya di dalam rumah. Ya, jadi maksimal ikhtiarnya. Tidak hanya ikhtiarnya di dalam rumah saja, tapi ternyata lingkungan sekitar itu semuanya rusak, kita diam saja, tidak seperti itu. Kita kemudian berusaha amar ma'ruf nahi mungkar, begitu ya. Kenapa? Ternyata itu tadi 100% kesolihan anak itu tadi kan 60% di rumah, 20% di lingkungan sekolah, 20% lagi di lingkungan masyarakat. Jadi kita berusaha gitu ya, berusaha untuk sedikit minimal mungkin untuk bisa mengutuhkan ikhtiar maksimal kita. Begitu ya. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
ya. Jadi insya Allah nih ya, karena tadi disampaikan bahwa semua bayi yang terlahir itu dalam keadaan fitrah, beriman, berislam, begitu ya. Bahkan insya Allah semua itu bisa soleh, begitu ya. Kalau kita mau berubah, orang tuanya mau berubah, gitu. Tapi kalau urusan hidayah memang dari Allah, gitu ya. Tapi itu tadi kita wajib berusaha. Bahkan Nabi Nuh ya, Nabi Nuh itu berusaha berdakwah bertahun-tahun, berpuluh tahun meskipun yang mengikuti sedikit, bahkan anaknya itu tidak mengikutinya, tapi kan ikhtiarnya mengajak terus, menasehati terus. Urusan hidayah itu memang urusan Allah. Ya, jadi itu kisah Nabi Nuh itu menjadi sebuah angin segar bagi orang tua yang semoga bisa lapang dengan hasil yang akan didapatkan. Bahwa kita tidak bisa menuntut sempurna kesolehan anak kita. Urusan Allah, tapi urusan kita adalah berusaha. Begitu ya, ada kisah Nabi Nuh ya. Nah, kemudian kunci yang keempat ya, ada pada kekuatan doa. Ini luar biasa ya. Jadi tidak mungkin sempurna usaha kita kalau kita tidak menutupnya dengan doa. Karena apa? Karena pertolongan, kemudahan, ya, kebaikan yang akan hadir itu pastinya bersumbernya hanya pada Allah. Ya, tidak ada kekuatan yang lebih kuat daripada kekuatan yang akan diberikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga di dalam sebuah hadis ya menyampaikan ya, jagalah Allah. Ini tadi surat Luqman ya. Jagalah Allah, maka Allah insya Allah menjagamu, ya. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Ini tadi pesan ayah Luqman kepada anaknya, dimanapun kamu berada, nak. Kamu keluar negeri, kamu keluar kota, ingat ya, jangan lupa sholat. Ingat ya, jangan lupa ngaji. Ya, insya Allah kalau kamu menjaga Allah, Allah yang menjagamu. Ini pendidikan iman. Ya. Nah, kemudian ada sebuah hadis, jika engkau ya mau memintalah kepada Allah. Jika engkau mau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Maka ini yang saya sering sampaikan kepada orang tua, kenapa kok anak saya susah sekali untuk belajar Al-Quran gitu ya. Pertama, kita jangan terburu-buru untuk kemudian menjudge anak kita tidak mampu. Tapi kita perlu kemudian beristighfar dulu, menyadari dulu, adakah sebuah kelalaian dari kita, kenapa kemudian Allah belum memberikan kemudahan itu. Bisa jadi anak kita belum mudah mendapatkan ilmu itu karena dosa-dosa orang tuanya, begitu. Jadi saya selalu mengatakan bahwa anak itu tidak ada cacatnya insya Allah. Bahkan yang terlahir cacat ya, kita tahu Najah ya, Najah yang menjadi finalis Hafiz Quran itu kan lumpuh otak gitu ya. Tapi kenapa kemudian Allah titipkan 30 juz di dalam dirinya begitu ya? Ya karena mungkin orang tua niatnya sudah betul. Maka meskipun cacat, Allah titipkan Al-Quran itu. Kenapa ada yang pinter sekali matematika tapi baca Quran kok susah sekali? Gitu ya. Misalnya. Nah, jangan salahkan anak, tapi coba kita renungi dari diri kita sendiri. Kelalaian apa ya? Apa yang masih belum Allah terima? Mungkin hartanya yang masuk di dalam perut anak itu masih ada yang syubhat gitu ya. Karena kan hartanya halal ya. Makanan yang halal yang masuk ke dalam perut itu ada hubungannya dengan kemudahan anak bisa menerima ilmu. Kemudian dosa-dosa kita. Maka kalau anak lagi susah itu jangan salahkan anaknya, kita dulu yang istighfar dan kita kemudian betul-betul tulus bahwa kita sadar kita tidak mampu. Sepintar apapun kita sebagai gurunya anak-anak, tetap yang mempunyai ilmu itu Allah, yang memudahkan prosesnya hanya Allah. Maka jangan sampai ada kesombongan sedikit pun di sini dalam proses mendidik anak. Tetap libatkan Allah dalam proses mendidik anak. Gitu ya, 4 kunci yang akan bisa kita mulai untuk mendidik atau menjadikan rumah kita menjadi madrasah pertamanya anak-anak. Berikutnya yang perlu disiapkan ya. Jadi tadi semangatnya sudah, tipsnya dimulai dari mana sudah, dari niat dulu. Dan kemudian apa yang sebenarnya harus dihidupkan untuk menumbuhkan rumah kita sebagai madrasahnya anak-anak. Ada 2 hal penting sebelum yang lainnya. Apa itu? Iman. Ya. Karena apa? Ini pondasi yang sangat utama ya. Jadi kita harus menyiapkan itu dari pondasi imannya dulu, begitu ya. Nah, ini saya bacakan ya dari Jundub bin Abdillah, ia berkata, kami dahulu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami masih anak-anak.
yang mendekati balik. Jadi nggak anak-anak sekali, bukan usia dini sekali, sudah mendekati balik gitu ya. Kemudian kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran, lalu setelah itu kami mempelajari Al-Quran hingga bertambah iman kepada Al-Quran. Ini kalau konteksnya hanya dibaca secara kontekstual kalimat, ini mungkin kita mengartikannya, oh kalau begitu tidak perlu diajarin Quran dulu ya, imannya saja dulu ya. Ini ada benar tapi ada salahnya juga gitu ya. Saya juga berkali-kali menyimak dari guru kami juga Ustadz Budi Ashari menyampaikan bukan seperti itu penafsirannya. Ya, jadi Quran dan iman ini kita usahakan berbarengan. Ini di zaman yang bukan zaman ulama. Kalau zaman ulama itu dulu mungkin sekolah semua ya, artinya taklim semua ya, ini masanya gadget, masanya touchscreen gitu ya, masanya TikTok zamannya dan sebagainya. Kalau kita menunda Quran nanti udah anak udah pegang gadget, pegang yang lain-lain, TikTok dan sebagainya, dia akan sudah tidak ingin dekat dengan Quran. Maka jangan ditafsirkan seperti itu, begitu ya, beliau mengatakan ini harus berjalan beriringan. Ya, di sisi lain kita mengajarkan Al-Quran, di sisi lain kita juga menumbuhkan imannya anak-anak kita. Ya, kemudian diriwayatkan dari Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, pada hari kiamat orang tuanya akan dikenakan mahkota yang cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari, yang kemudian masuk ke rumah-rumah di dunia. Lantas bagaimana menurut kalian dengan orang yang mengamalkannya? Nah, ini adalah sebuah motivasi untuk kita memprioritaskan ilmu iman dan Al-Quran itu tumbuh subur di dalam rumah-rumah kita. Nah, prakteknya gimana gitu ya. Nah, ini sebenarnya konteksnya sangat banyak ya kalau mau dijelaskan ya, kurikulumnya dan sebagainya, kebiasaan, habitnya gitu ya. Tapi yang paling inti, yang paling sederhana, kita itu menjadi sebuah teladan ya. Ya, ini tadi di slide berikutnya ya. Jadi tumbuhkan ilmu iman atau nilai iman dan Quran itu di dalam kebiasaan kita. Jadi ada keteladanan di sana, ya. Tidak perlu dijelaskan iman ini begini, tidak perlu. Cukup kemudian ketika kita mendapatkan rezeki, kita mengajak bersyukur kepada Allah. Cukup kemudian kita tampakkan di depan anak kita ketika azan, kita kemudian segera sholat. Ini sudah penanaman iman begitu. Nanti anak akan penasaran kenapa harus sholat gitu ya. Nanti disitulah baru ada dialog iman, ya. Karena Allah yang menciptakan kita, kita bersyukur dengan kita sholat kayak gitu dan sebagainya. Ya, jadi iman di sini jangan dibuat kompleks untuk anak-anak, tapi cukup kita gambarkan dari keseharian kita, ya, dari kita yang senantiasa mengedepankan Allah di dalam rumah-rumah kita. Nah, kemudian yang paling penting adalah menjaga kebiasaan itu konsisten, ya. Ya, berjalan setiap hari, dipaparkan setiap hari, tidak hanya COVID yang terpapar ya, tapi anak terpaparkan oleh iman dan Quran di dalam keseharian hidup kita. Ya, sedikit demi sedikit, tidak perlu banyak begitu ya. Hari ini habis maghrib kita murojaah surah An-Nas ya, anak bersama-sama, ada ayah, ada bunda, ada anak-anak. Cuman An-Nas aja setiap sholat maghrib. Itu sudah sesuatu yang luar biasa. Ya, Allah akan tahu, oh ternyata ayah senang sama Quran, gitu ya. Oh ayah, ibu ternyata senang sama Quran. Insya Allah nanti semoga nyetrum itu sama anak-anak ya. Nah, kemudian amalan yang istiqomah ya. Rasulullah pernah bersabda, wahai sekalian manusia, kerjakanlah amal-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan, dan sungguh amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Ini agak memberikan angin segar biar tidak terlalu menuntut banyak kesempurnaan kepada anak. Cukup sedikit hari ini kita simak ya surat An-Nas. Hari ini satu baris ya, Umi ajarin abata. Udah gitu. Tapi konsisten itu lebih baik daripada nanti nunggu udah gede aja Ustazah. Nunggu udah gede gitu ya, udah kena HP, udah kena yang lainnya, pasti anak sudah bisa mengelak. Ya, tapi kalau dari kecil kita kondisikan rumah kita betul dengan dekat Quran, tidak ada sebuah kesia-siaan di sana, insya Allah nanti anaknya akan tumbuh cintanya bersama Quran. Ya, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, yang paling penting ya sebelum nanti akan tanya jawab ini sebelum terakhir ya, pentingnya meluangkan waktu untuk anak. Ya, kalau memang rumah kita ingin kita jadikan madrasah pertamanya anak-anak, perlu meluangkan waktu dengan segala kesibukan yang ada, karena pasti saya yakin tidak ada yang bersantai
Ya, ayah punya tugasnya mencari nafkah, ibu punya tugasnya mengurus anak, bahkan ada banyak ibu-ibu yang juga double perannya, ya. Ya, kesibukan itu apapun itu pastikan kita memberikan waktu, memberikan ruang bersama anak-anak kita untuk kemudian menumbuhkan iman dan menanamkan cinta Al-Qur'annya, begitu ya. Nah, ini ada sebuah kisah yang mungkin akan menjadi sindiran kepada kita, begitu ya. Kisah dari seorang pemimpin, siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang sibuk namun tetap menyempatkan mendidik anaknya. Berapa anaknya? 17. Nah, kita anaknya berapa, Bunda? Ya, saya baru 2 nih ya. 17 anak loh, seorang khalifah loh, yang sebagian besar bumi ini dipimpin olehnya saat itu. Ya, sang khalifah dengan kesibukannya memimpin hampir sebagian besar bumi saat itu tetap melakukan perannya sebagai seorang ayah, meskipun hanya sepekan sekali, nggak boleh kurang dari itu. Sepekan sekali, ya namanya pemimpin negara ya, nggak mungkin tidak setiap hari bertemu anak-anak, tapi seminggu sekali diikhtiarkan untuk berjumpa, ya. Dan kemudian dari 17 anak-anaknya disimak bacaannya oleh sang ayah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, diurutkan dari anak yang tertua sampai yang terkecil. Itu seorang khalifah yang memimpin sebagian besar bumi. Lalu kita hari ini siapa? Sesibuk apakah kita hari ini? Ya, mari merenungi peran-peran kita untuk anak-anak kita di rumah. Sangat zolim kalau kita sibuk untuk orang lain, tapi kita lupa untuk kemudian menyempatkan untuk anak-anak kita. Sibuk kita itu dengan ilmu-ilmu di luar pekerjaan kita, tapi anak kita sampai tidak menyentuh iman dan Qur'annya. Itu zolim, zolim. Karena nanti kelak kita akan ditanya. Sebelum nanti Allah akan menanyakan baktinya anak kepada orang tuanya, yang pertama akan ditanyakan adalah orang tuanya sudah berbuat apa untuk anaknya. Ya, Insya Allah. Semoga ini menjadi renungan ya di slide terakhir. Setelah ini ada doa penutup yang Masya Allah ya. Semoga ini betul-betul doa yang senantiasa kita panjatkan setiap kita sholat, bahkan di waktu-waktu mustajab ya. Ada sebuah doa yang harus kita panjatkan dan terus menjadi harapan. Doa untuk seluruh keluarga-keluarga muslim di bumi Allah, agar senantiasa dimudahkan dalam membimbing anak-anak menjadi anak-anak yang solih-solihat dari rumah-rumah kita. Apa doanya? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini adalah sebuah visi dan misi dari sebuah keluarga-keluarga muslim yang harusnya ditulis di dalam setiap rumah, didoakan dalam setiap doa-doanya. Ya, berharap mendapatkan pasangan yang solih, keturunan yang solih, bahkan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, semoga apa yang saya paparkan ini betul menyadarkan kita bahwa kita memiliki amanah yang besar dari keluarga-keluarga kita, bermula dari rumah-rumah kita, insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, bunda-bunda semuanya, ayah, semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Mbak moderator ya, pada Mbak Sabrina. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Materi yang sangat inspiratif sekali ya Bunda sekalian. Selain ada Ustaz Latifah, matur nuwun ya, selain tadi sudah memberikan tips-tips dan langkah-langkah, juga kita diberi kisah yang inspiratif dan real life gitu ya, bukan maksudnya kisah yang memang pernah benar-benar terjadi dan sudah ada buktinya kayak gitu ya, bahwa pendidikan itu memang seyogyanya dimulai dari rumah dan dari orang tua gitu ya. Bahkan tadi ada persentasenya kalau nggak salah Ustazah, yang 60% gitu ya dari rumah gitu. Oh ya Ustazah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada yang berkaitan dengan prosentase tadi dari Mbak Sofia. Mungkin Mbak Sofia mau menyampaikan langsung atau dibacakan saja? Ini kedengeran nggak tapi suaranya? Kedengaran Mbak? Ya boleh dong, langsung aja. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini apa? Kan tadi ada yang dari pakar pendidikan Islam yang dari Dokter. ini universitas itu ya. Iya, nah itu persenan tadi kan 60% untuk keluarga, 20% dari sekolah dan 20% dari lingkungan. Nah itu kira-kira ada kurun waktunya nggak? Itu anaknya dari umur berapa sampai berapa gitu? Soalnya kayaknya kalau udah agak gede kan udah, maksudnya pas kita lagi remaja aja kan kayaknya kayak sempet jauh itu dari orang tua, misalnya yang kayak apa sih remaja-remaja gitu kan. Nah itu ada apa, apakah dia ada umurnya atau enggak gitu? Iya, langsung dijawab atau sambil nunggu yang ini? Monggo Pertanyaan. langsung aja Ustazah. Nggih. Iya, untuk hasil ini ya penelitian lebih jauhnya saya belum menggali lagi. Ini yang disampaikan di sebuah modul kutab ya yang saya punya ya. Kalau berdasarkan dari ini ya, dari beberapa yang disampaikan di sebuah hadis begitu ya, ada sebuah jenjang pendidikan ya, 0 sampai 7 jadikanlah anak sebagai raja, 7 sampai sekian berapa tahun, 14 kalau tidak salah jadikan dia sebagai tawanan ya, 14 sampai seterusnya jadikanlah dia sebagai teman begitu ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kisah Rasulullah yang memiliki kisah bersama cucunya Hasan Hussein begitu ya. Kalau saya pernah mendengar itu memang Rasulullah itu menumbuhkan sekali rasa cintanya ya. Bahkan ada kisahnya ketika Hasan Hussein. Jadi ini bagi saya pendidikan iman yang tadi betul bahwa keteladanan itu dibutuhkan. Jadi Hasan Hussein ini diajak ke masjid begitu ya. Entah diajak atau memang ikut ya di sebuah kisahnya. Akhirnya kemudian Hasan Hussein menunggangi pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kemudian Rasul melamakan sujudnya ya, artinya apa, di situ seperti ada sebuah nilai begitu ya, bahwa ini adalah momen di mana anak sedang senang di masjid, ada sebuah nilai iman yang ingin ditanamkan Rasulullah, di mana dia akan bahagia dulu terhadap masjidnya, terhadap ibadah-ibadah yang dilihat oleh kakeknya begitu ya, kemudian sampai memanjangkan waktunya biar anak merasa nyaman ya. Maka ketika saya melihat atau membaca dari kisah Hasan Hussein yang naik di pundak Rasulullah itu, yang kemudian Rasulullah melamarkan sujudnya itu seperti bahwa oh ini memang penanaman iman itu luar biasa ya. Jadi bahkan ada sebuah kisah juga, ini kisah Rasulullah lagi kepada ponakannya ya, kalau tidak salah namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ya. Jadi Ibnu Abbas ini keponakan Rasulullah tuh ikut di rumah Rasulullah sejak kecil bantu Rasulullah. Nah, ternyata Ibnu Abbas itu sering melihat Rasulullah itu sholat malam gitu ya. Nah, itulah yang kemudian menanamkan kepada Ibnu Abbas ya juga sholat malam ya. Dan Ibnu Abbas juga terpaparkan melihat Rasulullah itu mamanya itu ini suka menuntut ilmu, jadi berpindah-pindah ke majelis. Ternyata paparan itu, kebiasaan baik menuntut ilmu ya, itu terpapar kepada Ibnu Abbas. Sampai kemudian Rasulullah itu meninggal ya, akhirnya Ibnu Abbas itu masih melanggengkan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang sudah Rasulullah contohkan ketika dia masih kecil ya. Ketika bangun malamnya, ketika menuntut ilmunya, itu ternyata ketika artinya orang tua di sini walaupun bukan orang tua asli ya, pamannya sudah tiada ketika meninggal, Ibnu Abbas masih melanggengkan kebiasaan baik itu. Maka tadi kalau pertanyaannya kapan waktu yang tepat begitu ya untuk kemudian menumbuhkan itu, ya yang waktu yang tepat kalau bisa sebelum balik. Karena kalau dari realita masyarakat, ini alhamdulillah saya juga mengajar anak-anak SMP ya. Ketika ternyata sudah masuk SMP, itu banyak sekali yang pamit. Entah nanti pamit les, pamit ekstrakurikuler, pamit nanti ada kegiatan bareng teman-teman. Mereka udah bisa ngomong, menyampaikan begitu ya, menolak begitu ya. Apalagi kalau sudah SMP kelas 2, kelas 3, kelas 1 SMA, wah itu udah berat sekali.
berat gitu loh. Dan itu banyak yang diungkapkan oleh para orang tua. Duh, dulu tuh masih nurut loh, kayak gitu ya. Sekarang kok begini, begitu ya. Ya pasti ada faktor banyak ya. Artinya lingkungan tetap berpengaruh. Maka insya Allah kalau memang pondasi di awal, di rumah itu settle dari kecil, keimanannya kokoh, ya kebiasaan baiknya terbentuk dengan baik, kita berharap nanti semoga ketika mendapatkan lingkungan yang buruk, insya Allah masih bisa konsisten dengan apa yang menjadi keimanannya itu tadi ya. Nah, harapannya pun mengkokohkannya ini tuntas sampai nanti sebelum menikah, gitu ya. Jadi tidak kemudian SD-nya aman, tapi ketika SMP-nya kita salah menentukan sekolah, ini payah, ya. Maka mengkonsistenkan keimanan itu sampai betul-betul kita mengakadkan mereka menikah itu baru kita tenang. Ya, ada sebuah kisah juga dipegangin HP ketika sudah kuliah di Madinah, ada. Ya selama SD, SMP, SMA itu tidak pernah katanya dipegangin HP. Baru kemudian ketika keluar negeri karena butuh komunikasi baru dipegang. Tapi saat itu tidak masalah karena insya Allah sudah memahami makna baik dan buruk gitu ya. Jadi harapannya di pondasi awal di 0 sampai 7 tahunnya itu betul-betul kita tanamkan, tumbuhkan iman dan Quran di dalam rumah kita. Sering ngobrol, sering menasehati gitu ya. Jadi kalau anak sudah tanya Allah siapa, Quran itu apa, itu udah Masya Allah, itu momentum untuk menanamkan imannya. Dan anak kecil di usia 5 tahun, 6, 7, 7 tahun, itu sering sekali bertanya, bahkan suka sekali dengan kisah. Nah inilah waktu golden age yang bagus untuk menanamkan pondasi keimanan. Gitu ya Bunda Sofa, semoga bisa cukup jawaban itu. Walau alam, silahkan. Gimana Mbak Sofa? Iya, oke sih. Alhamdulillah. Makasih jawabannya. Terima kasih Ya. Mbak Sofa dan Ustazah. Ini ada pertanyaan lagi Ustazah dari Mbak Ratih di Jogja. Bagaimana pendapat Ustazah terkait luka masa lalu atau luka pengasuhan itu? Jadi kasusnya ada orang tua yang belum optimal mengasuh anaknya karena dulu dilukai oleh orang tuanya. Mungkin bagaimana supaya bisa mengasuh anak dengan baik gitu, Ustazah. Iya, luka pengasuhan itu memang ada ya, real nyata gitu ya. Jadi mungkin di antara kita mungkin juga mungkin pernah merasakan itu. Tapi yang paling penting adalah kita memang tidak bisa menuntut semua keluarga itu sempurna, karena semua keluarga itu punya pilihan dan caranya masing-masing mendidik anak sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Nah, tapi kalaupun ada kasus anak yang mendapatkan luka pengasuhan dan kita sadari itu ada di hadapan kita, gitu ya, maka saat itu kita harus jadi bagian yang kemudian sedikit membasuh luka itu, begitu ya. Kalau itu saya menemukan nih, misalnya ada santri, bukan dari keluarga saya, artinya santri belajar di sekolah, begitu ya, dia cerita, saya enggak suka dengan ayah saya karena begini, saya enggak suka dengan ibu saya begini, maka tugas kita yang Allah karuniakan ada di bagian kehidupannya itu, kemudian menetralisir rasa itu. Kembalikan lagi kepada sebuah hikmah bahwa Allah aja menyampaikan ya, kalau kita aja nih sampai sama orang tua beda iman, kita itu masih disuruh berbakti loh sama Allah, sama orang tua kita yang beda iman. Itu perintahnya. Ya, kalaupun masih seiman tapi ada sikap-sikap yang kemudian menyakitkan hati di waktu mereka kecil, maka inilah tugas kita menetralisirkan bahwa ada surga di bawah telapak kaki ibu kita. Itu yang kita sampaikan kalau memang kita dihadapkan orang itu gitu ya. Nah, tapi kalau posisinya ini yang kita rasakan nih Ustadzah, anak kita itu benar-benar nggak mau dengan kita gitu ya. Ternyata ada sesuatu yang kita tidak sadari dulu melukainya. Maka ketika itu tampak dan kita tahu anak itu menjauh dari kita, hal apa yang dilakukan adalah satu, sadar, bertobat, beristighfar, nangis dulu sama Allah, ya Allah saya punya kesalahan, saya minta ampun, saya minta tolong betul agar Engkau menghapuskan rasa kebencian anak kita terhadap saya,
Dan setelah itu ketika kita sudah bertobat, beristighfar, minta ampun, minta tolong sama Allah, siapa lagi sih yang mampu melembutkan hati kalau bukan Allah? Ya, hanya Allah. Maka dekati Allah yang pertama. Nah, yang berikutnya adalah meminta maaf. Kita sebagai orang tua nggak boleh gengsi ya. Artinya tidak menuntut kita terus merasa benar. Tapi kalau memang kita sadar, oh iya itu salah, saya hilaf, maka seringlah minta maaf. Bahkan tidak perlu menunggu nanti dia dewasa. Ketika masih balita pun begitu ya. Ini saya mungkin hilaf juga misalnya, atau kalau lagi anak-anak rebutan, saya 5 tahun sama 2 tahun ya anak saya. Kemudian saya agak, kakak tolong ngalah sama adik, misalnya kayak gitu, kakak tolong ngalah sama adik ya, adik kan belum paham. Tapi dia menangis, dia nggak mau. Dan nanti biasanya setiap habis sholat jamaah di rumah, kita kan ada salim itu ya, sama anak-anak kita salim-salim kebiasaannya. Terus saya peluk, saya bisiki telinganya. Maafin Umi ya, tadi agak marah sama kakak, tadi rebutan sama adik kan, maafin Umi ya maafin Umi gitu ya. Iya Mi gitu. Jadi nggak perlu nunggu nanti gede. Takutnya lukanya terlalu dalam gitu kalau misalnya nunggu terlalu gede gitu ya. Langsung, maka baiknya membiasakan setiap hari itu meminta maaf. Saya ini alhamdulillah sama suami memang setiap hari, setiap sholat, anak diminta salim, terus kita peluk, kita minta maaf. Walaupun hari itu tidak ada perkara apapun yang menyakitkan anak, ya, tapi saya selalu minta maaf. Saya takutnya memang itu tadi, saya takut juga ada pengasuhan kepada anak-anak saya. Karena namanya emak-emak ya, kalau udah lupa, capek, kakak, dek, ya udah nggak bisa sadar saat itu, refleks betul itu, ya. Maka tiap hari diikhtiarkan untuk memeluk, mencium. Mencium itu, bahkan Rasulullah itu kebiasaannya adalah mencium anak kecil. Ya, ingin menambahkan rasa sayang. Gitu ya. Jadi cobalah kita contoh sikap-sikap Rasulullah kepada anak-anak kecil, kita contohkan dalam kehidupan kita sebelum lukanya semakin membesar dan tidak bisa terobati. Itu yang bisa saya jawab. Masya Allah. Berarti ini Ustazah kalau ke anak langsung meminta maaf gitu ya Ustazah, fokus ke Ya. anak gitu ya. Oke. Terima kasih Ustazah. Mungkin karena keterbatasan waktu, ini hanya ada satu pertanyaan lagi Ustazah, dari Mbak Nispul di Jakarta dan Mbak Umami. Kebetulan mirip-mirip Ustazah. Jadi pertanyaannya bagaimana kalau salah satu pasangan tidak bisa diajak bekerja sama, atau bila salah satu pasangan sedang tidak bersama lagi LDM gitu Ustazah. Iya. Kalau misalnya tidak bisa diajak kerjasama, yang pertama kita sudah ikhtiar dulu ya. Ikhtiar pertama itu doa. Ini selalu ya. Karena tanpa doa, tanpa minta tolong, insya Allah itu pasti jalannya tidak mulus ya. Maka selalu ketika sebelum mengajak suami untuk bisa duduk bersama, ngobrol bareng, santai, ngomongin tentang pendidikan anak, kita minta dulu sama Allah. Berdoa dulu, istighfar dulu. Semoga Allah lembutkan hatinya dan mudahkan lisan ini untuk mengajak. Karena kan hari ini banyak nih baru mau ngomongin sekolah anak itu udah enggak, aku pengennya ini, enggak, di sini aja, ini yang paling murah, atau gini-gini ya. Udah emosi dulu misalnya kayak gitu ya. Nah, biar tidak emosi, tadi minta dulu sama Allah agar dilembutkan hati dan dimudahkan lisan kita. Nah, kemudian ajak pelan-pelan. Ini yang juga harus kita tuh perempuan nih sukanya tuh terburu-buru dan suka dengan cara yang menurut saya memang sekarang, pokoknya sekarang, Bi. Sekarang misalnya, ini penting, tolong kajian Zoom, dan ternyata ini suami juga ada Zoom gitu ya, kerjaannya. Ya, nah kita harus tahu kondisi. Ya, jadi mengajak itu melihat kondisi suami, kira-kira waktunya pas tidak, capeknya sudah hilang belum. Sebelum ngobrol mungkin dibuat teh hangat sama kopi, mungkin ngobrol santai dulu, belum sampai ke utama dulu, gitu ya. Jadi ini juga ada teknik-teknik ngobrol, itu juga harus dipelajari ya. Nah, kemudian kalau dirasa, oh ini sudah bagus nih keadaannya, nanti disampaikan, di masjid itu besok ada pengajian loh, insya Allah, yuk kalau luang kita ke sana. Saya tak lihat dulu ya jadwalnya, oh kosong, ya yuk bismillah, gitu ya, aman gitu ya kalau misalnya bisa. Tapi kalau tidak bisa gimana? Setiap kali diajak kajian, menuntut ilmu pasti menolak Ustazah. Pasti menolak. Ini ada kasus misalnya seperti itu. Ini gimana? Saya belajar kemudian melihat kisah-kisah ya.
rumah tangga di zaman para nabi gitu ya. Ada kisahnya Firaun dengan istrinya Aisyah, ya itu di mana istrinya soleh, suaminya nggak soleh, Firaun. Tapi lihat apa yang kemudian Allah latih dari seorang istri itu, sabar, sabar, ya sabar. Sudah usaha, sudah berdoa, tetap tidak ada perubahan, maka sabar. Dia yakin kesabaran saya menghadapi suami saya yang seperti ini pasti akan Allah balas dengan kebaikan yang sangat banyak di akhirat. Akhirnya dijanjikan Allah apa? Dibangunkan istana. Ya, salah satu wanita yang dijamin surga adalah istrinya Firaun, Aisyah. Ya, itu Masya Allah. Kalau kita tahu kisah itu tuh kita nggak jadi baper. Kalau memang hari ini nggak berhasil, nggak apa-apa. Insya Allah pahalanya sudah ada, pahala sabar, pahala doain. Ya, karena memang kan kita nggak bisa memilih ya, pasangan kita tuh mau sempurna di awal kan nggak mungkin. Itulah bentuk ujian Allah. Ada yang kemudian dikasih ujian tuh suaminya nggak soleh. Ada yang dikasih ujian tuh istrinya nggak soleh. Siapa yang istrinya nggak soleh? Kisah siapa? Kisah Nabi Nuh. Anak dan istrinya nggak ikut kesolehan sampai akhir hayat. Ya, maka ketika tahu kayak gini tuh kita sabar, Masya Allah sabar. Ya nggak apa-apa, karena hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Tugas kita berikhtiar, tahu tempat ketika mau ngajak, lihat kondisinya enak atau tidak. Nah, atau bisa jadi tipsnya adalah membuat grup WA. Kadang sungkan ya kalau mau ngajak ke arah baik, kita nanti kalau mau ngomong, ayo ngaji, pengajian gitu kayak, gitu ya, tahu nek, suami suka gimana. Cukup buat grup WA antara ayah dan bunda, terus kapan itu di-share. Mungkin videonya Ustadz Adi Hidayat atau siapa, kayaknya centang biru sih, tapi kok nggak ada perubahan ya? Ya udah kita husnudzon bismillah, sudah disimak ya, walaupun belum sampai ilmunya, walaupun belum ada perubahannya, husnudzon kita sudah berikhtiar. Begitu Bunda. Nah ada lagi tipsnya, ada banyak orang tua hijrah kesolehannya ternyata dari anaknya. Anaknya yang kemudian, aku tuh dibilangin sama ustadzah kalau setiap maghrib itu ngaji, Bi. Abi kok nggak ngaji misalnya kayak gitu. Nah nanti disitulah anak itu kemudian menjadi alarm hidayah bagi orang tuanya. Ya, jadi ada banyak cara insya Allah. Tugas kita berikhtiar dan berdoa. Gitu ya. Ustazah, mohon maaf, kalau yang untuk LDM yang bagaimana? Misalkan punya visi sama tapi terpisah. Yang LDM sebenarnya memang idealnya tidak LDM ya, suami istri, karena ada tugas yang berat mendidik anak-anak. Tapi kalau memang itu pun terjadi karena tuntutan pekerjaan, ini masalah hidup dan mati keseharian kita, nafkahnya di situ Ustazah. Jadi harus LDM, maka tetap bisa dibangun dengan cara melanggengkan komunikasi via video call atau telepon begitu ya. Bahkan ini saya mengalami sendiri ya. Jadi saya sebelum sampai ke Jerman saya LDM 6 bulan ya. Jadi suami dulu yang ke sini, lalu karena ada kebiasaan setiap maghrib kita selalu mengaji ya, dan itu tidak bisa dilaksanakan karena ayahnya jauh begitu ya, maka ngajinya via video call. Itu dilakukan. Jadi anaknya disimak ngajinya pakai video call gitu. Jadi insya Allah karena kita sudah teknologi begitu canggih ya, jadi insya Allah masih bisa dengan keterbatasan nggak bisa kumpul nih, masih ada video call, masih bisa nge-zoom begini gitu ya, masih bisa Google Meet begitu ya, masih bisa WhatsApp-an begitu ya, tanya kabar. Memang membangun kedekatan itu sangat penting ya di awal perkembangannya. Jadi jangan sampai ayah ini nggak deket sama anak, jangan sampai. Khawatirnya kalau nggak deket nanti dia ada rasa enggan dalam menerima nasihat-nasihat ayah. Maka tetap perlu ditumbuhkan kedekatan antara ayah dan anak, ibu dan anak dengan cara melanggengkan komunikasi, baik komunikasi secara langsung maupun ketika LDM secara tidak langsung lewat telepon ataupun video call itu tadi. Insya Allah kalau memang niatnya baik, Allah akan memudahkan anak itu akan selalu dekat dengan orang tuanya. Begitu. Jawabannya sangat inspiratif dan ya, insya Allah bisa dipraktikkan oleh Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Amin, amin. Karena sudah mendekati waktu maghrib di sini, kita sudah sampai di penghujung acara, gitu ya. Untuk Bapak dan Ibu atau kakak-kakak yang
berminat mendapatkan sertifikat mungkin bisa mengisi dulu dari Google Form yang sudah di-share di kolom chat ya. Dan sekali lagi matur nuwun Ustazah karena sudah berkenan memberikan share ilmunya kepada kita di sore hari ini gitu ya, meskipun Ustazah sedang berada jauh gitu ya. Terima kasih sekali dan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian yang sudah berkenan hadir di webinar sore hari ini. Kami dari Penerbit Rumah Karya mohon maaf bila tidak semua pertanyaan bisa disampaikan gitu ya karena berbatasan waktu gitu. Dan, terima kasih sekali lagi untuk Ustazah Nur Latifah dan saya selaku MC mewakili Penerbit Rumah Karya mohon maaf Ustazah bila ada kata-kata atau sikap yang keliru atau kurang berkenan di hati Ustazah gitu ya. Mbak, mohon maaf, mungkin Nggih. ini mungkin karena ini sebagian juga bukan peserta RMA ya, ada yang umum. Kalau butuh buku RMA bisa ke Rutab atau bisa ke Ide Karya ya langsung ya. Oke, baik Ustazah. Jadi teman-teman, Bapak, Ibu, dan kakak yang penasaran gitu ya kan bukunya Ustazah Nur Latifah, Remaja Madrasah Anakku, bisa langsung menghubungi kontaknya Ruta Al-Qarni atau menghubungi Rumah Karya untuk mendapatkan buku Ustazah. Gitu. Akhir kata, mari kita tutup acara hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar banyak-banyaknya. Akhir kata, saya selaku MC dan dari perwakilan Penerbit Rumah Karya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ya, mohon pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.